Ada pertemuan apa nih antara petinggi PKS yaitu Mardhani Alisera bersama Anies Baswedan gitu beberapa hari yang lalu, kalau nggak salah ini 3 hari yang laluan. Nah gitu. Nah kalau Mardhani Alisera ini terang-terangan bilang ke Anies jangan bikin parpol. Waduh, kok bisa ini? Kenapa Pak Anies nggak boleh bikin parpol? Kita lihat dulu video pertemuannya seperti apa yang diupload di akun Mardhani Alisera. Bismillahirrahmanirrahim. Di mana nih? Jumpa kawan lama, Mas. Apa pesan buat saya? Bismillah, insya Allah Mas Mardhani dimudahkan perjuangannya. Ini salah satu contoh yang istiqomah. Insya Allah terus dimudahkan, terus jadi teladan. Berat. Terus. Oke, langsung aja kita lihat di YouTube gitu kan ya, terkait dengan pertemuan Anies Baswedan dan Mardhani Alisera petinggi PKS seperti apa yang diungkapkan sendiri oleh Mardhani Alisera. Kita lansir dari sumber YouTube merdeka.com. Langsung aja Positive People, kita reaction bersama pastinya seperti apa videonya. Tingkat kepuasan Pak Prabowo, kita bangga lah gitu loh. Tapi Mas Anies menyampaikan salah satunya karena tidak ada perpecahan, tidak ada kompetitor Pak Prabowo, Mas Anies atau Ganjar yang mengajak pendukungnya untuk menyerang, nggak ada. Ini satu bentuk kompetisi yang baik. Sudah selesai kompetisi, maka kita maju bersama. Nah itu. Nah, yang kedua tentu gimana Mas ke depannya gitu. Kayaknya beliau ingin bikin perkumpulan untuk menjaga silaturahim. Kalau saya titip jangan bikin parpol ya Mas. Waduh, jangan bikin parpol ya Mas. Iya kan katanya Mereka bentuknya bukan ormas tapi perkumpulan gitu. Oke, kita langsung aja Positive People lihat komentar-komentar dari pastinya netizen gitu ya terkait dengan pernyataan dari petinggi PKS Mardhani Alisera seperti apa gitu kan ya, terkait nitip jangan bikin parpol. Waduh, kenapa sih PKS? Kenapa sih kalau Anies Baswedan ini bikin parpol? Apakah bikin PKS keter-keter? Langsung aja kita lihat bagaimana pandangan dari warganet gitu ya. Langsung aja kita baca komen. Anies bikin parpol, pemilih PKS langsung migrasi termasuk saya. Waduh, Pak Anies harus bikin parpol, takutnya kayak kemarin dikecewakan sama parpol. Semoga Pak Anies jadi presiden di tahun 2009. Amin Allahumma amin. Bisa jadi 2009 ada lagi persengkongkolan jahat parpol-parpol. Kompak nggak ada yang usung Pak Anies gitu ya. Oh iya ya, takutnya gitu. PKS kami sudah gak respect lagi, jangan rayu-rayu Pak Anies gitu. Khawatir suara PKS kabur ke Mas Anies. Belum lagi beberapa pemilih muda yang orientasi lebih milih Anies ya. Anies harus tetap bikin parpol buat jaga-jaga politik walaupun pencalonan 0%. Semangat terus Pak Anies. PKS ketar-ketir. Lanjutkan Pak Anies gitu ya. Sebaiknya Pak Anies tidak perlu menerima dukungan partai-partai yang ada. Berkawan baik boleh, partai-partai sudah tersandra kekuasaan. Pernyataan Pak Anies 30 Agustus 2024, biarkan beliau membuat ormas yang kemudian bisa dijadikan partai yang bisa maju sendiri akibat baik dari keputusan MK terakhir soal presiden tersebut lah. Kita perlu pemimpin 2029 yang cerdas, konsisten pada prinsip. Selamat berjuang Pak Anies dan para anak abah. Kalau Anies bikin partai tamat riwayat PKS. Oh kasihan, ketakutan. Wow, takut PKS gak laku gitu. Panik ya, panik lah, tunggu 2029. Toh PKS yang ini mengingatkan pada Presiden Bapak Hidayat Nur Wahid berpolitik secara santun, mudah memuji orang lain, sederhana dan jauh dari sikap jumawa seperti yang barusan diperlihatkan pada Pilgub Jakarta baru-baru ini. PKS gila. Terserah Pak Anies mau bikin parpol apa enggak, kok si Mardhani ngatur-ngatur. Enggak lihat apa kemarin partai katanya mau dukung pencalonan terus gak jadi, terus alasan playing victim si partai lu itu. Belum lagi bacotan para netizen otak dengkul kalau mau nyalon bikin partai. Awas-awas PHP lagi. DKI ada malah nyebrang bukannya ngegendong bersama kader PKS. Jangan mengecewakan anak abah coy. Mudah-mudahan Pak Anies tidak terbujuk rayu. Pak Mardhani takut tuh kalau partainya ditinggalkan kalau Pak Anies bikin parpol. Hahaha, PKS ketakutan kalau abah bikin partai, pasti rontok suaranya. Pilkada tahun ini aja hancur, efek nggak mendukung abah. Takut ya PKS atau 2025 mau narik Anies gitu.
Muka badak nggak malu minta-minta sahwat politik diumbar terus. Anies harus punya prinsip, jangan kayak orang mabuk limbung seperti 2024. Anda punya harga tapi harga itu yang tahu hanya rakyat. Jangan cederai rakyat yang masih mendukungmu Pak Anies. Abaikan PKS. Pak Anies sudah dikentutin di 2024. Waduh. Jangan nyalain Pak Anies Trius ya, para pembenci Pak Anies. Pak Anies nggak pernah MB menyerang Anda netizen. Emang lu siapa? Takut ya pendukung lari ke Pak Anies? Nggak usah terpengaruh Pak Anies. Saya sebelumnya pendukung partai PKS, sekarang jijik melihat orang-orang yang ada di partai ini semua. Tetap pendirian Pak Anies dan sehat selalu. Dulu Jumawa seenaknya sama Mas Anies, sekarang ketakutan, takut PKS layu pun mampus untuk kepentingan lebih besar. Pesan Mardani bisa diabaikan untuk kepentingan lebih besar. Pesan permintaan Mardani gitu. Bilang aja takut simpatisan PKS dan kader-kadernya berbondong-bondong pindah ke partai Pak Anies. Gue dulu simpatisan PKS, sekarang saya nutup PKS. Ayo Pak, langsung bikin parpol aja. Mas Anies buat partai sendiri biar jadi politisi sekalian. Yang berharap para pembual-pembual itu. Aduh, PKS, Nasdem, PKB akan tenggelam seperti P3 dan PBB. Pak Mardani Isra relax. Muslim kan semua akhlak yang ditaditkan itu yang akan terjadi, jadi santai. Ada yang takut. Gitu. PKS panik banget ya kalau Abah bikin parpol sampai Pak Mardani datang langsung ke rumah Abah. Apapun keputusan Pak Anies kami dukung. Yang melarang buat Pak Anies buat parpol itu takut kesaing gitu ya. Itu tadi positive people komentar-komentar dari netizen kayak apa ya, PKS bukan urusannya gitu ya. Intinya kayak PKS itu bukan urusan lo ketika Pak Anies mau bikin parpol atau enggak, itu biar urusan Pak Anies Baswedan ya. Kita tahu bahwa banyak pendukung dari Anies Baswedan yang kemarin kecewa utamanya ini kepada PKS ya, karena PKS yang akhirnya mundur ketika mencalonkan Anies sebelumnya gitu kan untuk gubernur Jakarta, tapi akhirnya mundur dengan playing victim menurut netizen gitu. Tadi ada yang komentar playing victim dan lain sebagainya, terus malah gabung dengan Kim Plus gitu kan. Ya udah, mau gimana lagi gitu. Ini mungkin kekecewaan dari masyarakat ini terhadap PKS itu masih banyak gitu kayak, sehingga kalau misalnya emang benar-benar Anies Baswedan ini bikin parpol gitu kan, nah ini emang pasti bisa bikin PKS ambrol. Waduh. Ini makanya Pak Mardani itu langsung kayak ngomong banget nih dari awal gitu, Pak jangan bikin parpol gitu. Dari ini mumpung ini masih 2025 ya, masih sekitar 4 tahunan lagi gitu ya perjalanannya gitu. Tapi ya wait and see apa yang terjadi ke depan gitu kan. Kalau gue sendiri kalau gue sih mendukung dari pengalaman Pilpres kemarin gitu kan. Gue mendukung sosok gitu kan. Gue nggak mendukung partai gitu. Maksudnya partai politik, meskipun perlu kendaraan partai politik, tapi gue nggak terlalu istilahnya militan dengan partainya gitu. Jadi gue militannya dengan sosok tersebut gitu. Misalnya misalnya militannya dengan Pak Anies ya Pak Anies gitu, dia mau diusung dari partai manapun it's okay. Nah terus ada lagi soal peraturan di MK gitu yang udah diubah gitu kan ya, karena emang sekarang partai-partai itu bisa mengajukan calon presidennya tanpa harus ada syarat parliamentary threshold ya. Parliamentary threshold itu jadi partai punya suara berapapun bisa mengusung presidennya. Kalau sekarang partai ada berapa sih di Indonesia? 16 ya atau 14 gue lupa yang ikut kontestasi kemarin gitu kan. Misalnya kalau mereka gabung dua-dua kan pastinya juga nggak mungkin mereka berdiri sendiri-sendiri kan, pasti gabung dua-dua atau paling nggak 3 gitu atau 4 gabungan gitu kan. Ya pasti banyak kesempatan lah gitu. Pak Anies nggak diusung PKS pun partai lain pun masih bisa ada yang pasti mau ngusung Pak Anies, ataupun kalau Pak Anies bikin partai sendiri pun bisa gitu ya. Jadi kita tunggu aja seperti apa di 2029 nanti kontestasinya seperti apa. Gimana nih menurut positive people terkait PKS ini? Udah ngomong duluan nih, jangan bikin parpol Pak. Terus di kolom komentar. Wassalamualaikum.